wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Ahmad Ruhillah Sayyidina Muhammad Nurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah, jauh-jauh ke Korea ketemunya orang Indonesia, akhirnya merasa tidak asing. Ini masalah. Dan lebih khusus lagi ketemu pejuang-pejuang Ahlus Sunnah, wabil khusus orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka salam ta'zim, karena orangnya sudah hadir langsung ta'zim saya pada Gus Habib. Saya lagi kuliah di sini. Sudah pas ya. Ketuanya langsung alim alamah, cocoklah untuk membimbing kita semua. Begitu juga dari KBRI, ternyata sahabat saya lama kita gak ketemu. 2017 bener nama Karyadi, Pak Karyadi. Ada Cigu itu mana Cigu nih, Pak Gogot. Dulu saya sering di sini ke masjid beliau. Dulu dengan Pak Yadi kita ketemu di Prancis. Alhamdulillah ada beberapa asatis, para pengurus yang intens berkomunikasi dengan kami. Pak Bos, mana Pak Bos? Pak Setiawan. Wajahnya udah kayak orang Korea. Ternyata istrinya orang Korea. Jadi banner yang di depan sudah dipraktekin sama beliau. Nikah dengan orang Korea. Ada yang muncul? Insyaallah. Insyaallah. Niat semua dikaitkan. Berat. Salawat dan salam selalu kita kirimkan untuk kekasih Allah, ayahanda ruhani kita semua, boleh disebut Abul Arwah. Saya sering menyebutnya dengan Aba Ruhi, karena salawat kalau sudah menyebut Aba Ruhi, abadi Rasulullah, itu sulit, pasti keluar air mata. Kata para imam kita, kata guru-guru saya dulu, mursyid saya, ciri-ciri Rasulullah hadir saat engkau bersalawat, bulu romamu berdiri, badan merinding, bahkan air matamu mengalir. Kadang-kadang sesekali Allah zahirkan nurnya, kadang-kadang Allah zahirkan surahnya. Surah ini tidak berarti Rasulullah ruhnya di sini, bukan, tapi nurnya. Coba lihat matahari. Mataharinya satu, tapi kalau kita sudah buka jendela rumah, pasti cahaya masuk. Matahari yang di sana, yang di Indonesia, yang di Mekah, yang di Prancis, yang di sini, yang di Korea sama. Mataharinya satu, tapi cahayanya bisa menyebar kemana-mana. Maka bukalah pintu kolbu, jendela kolbu, biarkan cahaya itu menembus ke dalam kolbu. Bagaimana caranya? Lepak rindu itu kepada Rasulullah SAW. Panggil beliau. Kalau saya panggil Gus Habib ini dengan Boy, pasti nggak jawab. Lewat jalannya Boy, nggak jawab. Kenapa? Oh, itu bukan namaku. Pasti boleh ngomong begitu. Tapi kalau saya panggil, minimal saya panggil Gus, pasti lihat. Apalagi kalau panggil Gus Habib, langsung tukar badan gitu. Kalau kita panggil baginda Rasulullah SAW dengan namanya, nama beliau apa? Nama buminya Muhammad. Begitu di hadis ini, hadis dari hadis yang lain. Ismuhu fil ard Muhammad. Namanya di bumi Muhammad. Wa fis samai Ahmad. Ini dijadikan muqaddimah oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
guru dari kiai-kiai kita sebelum pulang ke Jawa, seperti Syekhana Khalil, itu sebelum pulang bergurunya Ahmad Zaini Dahlan itu buka kitab, beliau buat begitu. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada zat yang di bumi namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Panggil dia dengan nama itu, pasti hadir. Kok ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan? Iya, karena dia sekarang secara fisik sudah terkubur di Madinah, tapi secara rohani, ruhnya tidak berani kubur. Maka yang merasakan kehadirannya hanya yang hadir rohaninya. Jadi bagaimana menghadirkan Rasulullah? Hadirkan dulu rohani kita, buat dia sadar bahwa dia sedang berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru hadir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita apa? Menjalin ukhuwah, berkokoh persatuan. Menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu bukan bahasa Indonesia. Ukhuwah itu bahasa Arab. Ditulis di dalam surat Al-Hujurat, saya benar besar. Allah menjelaskan mengenai ada dua kelompok orang beriman berperang. Kalau itu terjadi, apa? Allah fa'aslihu, bukan persatukan, cukup islah, karena sulit mempersatukan orang, tapi mengislah mudah. Apa beda islah dengan mempersatukan? Islah itu kata salaha, salaha yasluhu sulhan, aslaha yuslihu islaha. Islah itu mencari titik temu persamaan, mengurangi perbedaan, itu namanya islah. NU Muhammadiyah beda kan? Beda. Kan kemarin ada yang peneliti BRIN, pendirian dia sebenarnya sudah pas, tapi kata-kata dia membela pendiriannya tidak pas. Jadi ada orang baik, tapi cara dia menyampaikan kebaikan itu tidak baik. Nah, itu banyak terjadi. Ini yang membuat konflik. Seharusnya tidak main jalur hukum. Orang Muhammadiyah harusnya juga nggak main hukum lah, main islah aja. Dan negara seharusnya tidak usah ngotot juga harus dihukum. Ini hanya persoalan orang baik membela kebaikannya tapi kurang baik. Dalam hukum itu ada namanya hukum normatif, hukum kaku, agak hukum yang tidak normatif. Nah, itu tergantung kearifan daripada orang yang menjalankan hukum. Dan ada satu kalimat dari Imam Abu Hanifah, kalau yang nyantri pasti tahu ini. A'rafun nas a'rafuhum bil khilaf. Orang paling arif, paling alim, bukan orang disebut hafiz Quran, bukan orang yang pakai kopiah hitam kemana-mana, bukan. Orang yang paling alim, orang yang paling mengenal a'rafuhum bil khilaf, paling mengerti perbedaan dan cara berbeda. Saya yakin di sini banyak kepala, walaupun dipimpin oleh bendera hijau, tetap aja beda kepala, beda urusannya. Ya. Maka di Quran ada surat Al-Hujurat, boleh kita sebut itu surat manajemen konflik. Itu surat pendek, cuma 1,5 halaman, 2,5 halaman, tapi bisa menyelesaikan konflik sampai akhir zaman kalau orang mau memakai itu. Tapi biasanya manusia kalau dilarang gimana? Kamu jangan begitu, pasti kerjain. Ketika disebutkan aslihu islah, tapi kita mencari perbedaan, disuruh mencari persamaan,
Kita doyan mencari perbedaan. Uniknya Korsel dominan laki-laki. Ya, konfliknya pasti konflik maskulin, konflik dominasi. Saya nggak tahu dominasi apa yang dikonflikkan karena baru 2 hari di sini. Beda dengan Taiwan dan Hong Kong, dominasinya perempuan. Nah, itu konflik sesuatu yang sifatnya feminis, ya, keperempuanan. Sehingga tidak sedikit terjadi kurang senang dengan ketua majelis, buat majelis baru itu kejadian di Hong Kong. Di sini nggak begitu kan? Ya. Alhamdulillah beneran nih. Alhamdulillah, itu berarti sudah mulai innamal mu'minuna ikhwah. Ada kalimat penting di situ. Ada 2. Pertama kalimat innama. Kalau bagi Gus Habib ini sudah makan harian. Inna itu taukid, stressing. Apa sih stressing? Penekanan. Apabila digandeng dengan inna, itu maknanya bertambah, yaitu taukid wal hasar. Apa arti hasar? Qisar, membatasi. Kalau diterjemahkan menjadi hanya, terjemahannya menjadi sungguh hanyalah yang bersaudara itu al-mu'minun gitu. Hanya yang beriman pakai alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab beda. Kalau usul fikih bil istighraq, tapi dalam ilmu aqidah dan ilmu kerohanian, satu huruf alif menunjukkan ahadiyatullah. Karena mereka bergerak mulai dari ahadiyatullah, bertauhid kepada Allah. Ini basic kita bersatu. Semua yang hadir siang ini, kenapa hadir? Karena ahadiyatullah. Kita meyakini Allah Maha Esa. Dan itu adalah seorang imam, namanya Imam Al-Jili, itu mengatakan lam itu artinya lam jalaliyah dan jamaliyah. Khusus al-mu'minun itu adalah al-jamaliyah. Orang beriman itu dengan akidah yang ada dalam dirinya dan keindahan Allah yang melekat pada sifat-sifat mereka. Allah itu maha indah dengan apa? Bayangkan setiap hari Allah memberi oksigen kepada manusia, tapi setiap hari juga manusia itu lupa kepada Allah. Bayangkan setiap hari Allah memberi gerak energi supaya jantung untuk bergerak, tapi setiap jantung bergerak itu juga banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya janjikan malam tadi. Jadi malam tadi kami sudah mulai kecil kajian di Masjid Darussalam Barat. Apa yang pernah kita sampaikan? Apa perbedaan kita dan binatang ataupun tumbuhan dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ayatnya jelas. Surat Al-Hasyr ayat pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih itu bahasa Arab. Berzikir bisa juga tasbih itu dalam ilmu fikih bermakna salat. Wa minal laili ada surat Qaf, di antara malam sabbih itu artinya salat, fasalli. Jadi kata sabbaha itu berarti sholat. Yusabbihu lillah atau sabbaha lillah, senantiasa bertasbih. Apa yang di langit dan di bumi. Di langit siapa yang tinggal? Malaikat. Yang tinggal di langit siapa? Malaikat. Malaikat. Benar. Udah ketemu belum? Itu surat Ar-Ra'd ayat 13. Ya.
bahwa malaikat itu bertasbih min khifati, karena takut kepada Allah, disebut jalaliyah. Jadi malaikat itu nyembah Allah karena takut. Kenapa Allah masih ciptakan manusia? Ini karena lam yang ada di alif lam mim tadi, alif lam al-mu'minun tadi. Apa arti lam di situ? Jamaliyah, jamal indah, melahirkan satu sifat yaitu rahmah. Rahmah, kasih sayang. Itulah yang menjadi mahabbah, cinta. Allah itu kok masih ciptakan, padahal dulu sudah ada malaikat bernama Azazil. Itu mantan iblis, mantan jin. Jin diangkat jadi malaikat, itu namanya Azazil. Nama dia waktu di bumi, di kitab disebutkan Ihyas. Pas dia bertapa, seperti cerita-cerita Sunggoko. Jangan-jangan itu agama sumbernya dari nabi-nabi terdahulu juga, agama Buddha itu. Wallahu a'lam. Maka kita gak boleh benci dengan agama manapun. Siapa tahu itu ajaran nabi terdahulu. Cuma kita katakan kami mengikuti yang sudah direvisi terakhir kali, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di hati saya alhamdulillah sudah tidak ada kebencian ke agama manapun. Apalagi orang yang ingin mengenal Tuhan, ketemunya agama A, B, C, D, itu kan yang mencari. Kita aja syukur lahir sebagai mukmin, muslim. Bapak kita muslim, kita muslim. Coba kalau bapaknya orang Korea, lahirnya jadi orang apa? Orang Korea kebanyakan ateis. Oh, nggak jelas, nggak ada status agama. Tapi ateis itu separuh. La ilaha illallah. Kalau ateis kan tidak ada Tuhan. Ya, dia tambahin dikit lagi, Allah jadi muslim. Jadi separuh lagi, selangkah lagi orang-orang ateis jadi muslim. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi semua alam ini berzikir kepada Allah. Ada yang berzikirnya tauan, ada yang karhan. Tauan itu inilah kenapa Allah ciptakan makhluk bernama manusia. Malaikat di langit, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi, langit dan malaikat. Malaikat itu gak kreatif. Ini saya ngomong gini malaikat gak marah. Gak kreatif. Tadi reognya udah ada sholawat itu. Itu awal marah pertama kali saya dengar reog bagian sholawat. Biasanya gak horor teman yang sholawat yang reogan. Tadi Gus Habib ngajak nonton, saya dari Jawa aja, dari Jawa aja gitu. Karena memorinya, pas dengar sholawat saya jadi pengen lihat. Budaya itu boleh berubah, nggak berubah itu syariat. Sepakat nggak? Budaya itu budi, hasil kreativitas budi itu akal. Maka dia mulai berubah dengan perkembangan akal. Jadi budaya-budaya yang teman-teman bawa dari kampung itu kreasikan. Siapa tahu bisa dikawinkan dengan budaya Korea. Jangan orangnya doang yang kawin. Jadi kenapa perkawinan orang Indonesia dengan Korea kurang? Karena budayanya belum kawin. Itu masalahnya. Jadi mereka ngeliat kita kayak beda alam nih.